Ya, shalom, puji nama Tuhan. Di pagi hari ini kita boleh bertemu oleh karena kasih dan kebaikan Tuhan Yesus. Di pagi hari ini kita mau belajar satu kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya kita mau berdoa terlebih dahulu. Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur buat segala kebaikan dan pertolongan yang Tuhan berikan kepada kami. Sepanjang hari ini Tuhan, kami mau melakukan segala aktivitas kami. Sebelumnya kami mau mohon belas kasihan Tuhan untuk selalu menyertai kami dan kebenaran firman Tuhan boleh menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami pada hari ini. Terpujilah nama Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya, puji nama Tuhan. Di pagi hari ini kita mau belajar kebenaran firman Tuhan di dalam Matius pasal yang ke-11, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Saya akan membacakan bagi Bapak Ibu semuanya. Setelah Yesus selesai berpesan kepada ke-12 muridnya, pergilah ia dari sana untuk mengajar dan memberitakan Injil di dalam kota-kota mereka. Di dalam penjara, Yohanes mendengar tentang pekerjaan Kristus, lalu menyuruh murid-muridnya bertanya kepadanya, "Engkaukah yang akan datang itu, atau haruskah kami menantikan orang lain?" Yesus menjawab mereka, "Pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan kamu lihat. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan orang miskin diberitakan kabar baik. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku." Puji nama Tuhan. Kalau kita lihat di dalam Matius pasal yang ke-11 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6, yang pertama adanya percakapan Tuhan Yesus dengan murid-muridnya dan melayani Tuhan di dalam pemberitaan Injil. Yang kedua, ada pembicaraan dari Yohanes Pembaptis dengan murid-muridnya ketika mereka melihat Yohanes Pembaptis di dalam penjara. Di dalam pembicaraan antara Yohanes Pembaptis dan murid-muridnya menceritakan tentang kabar pelayanan Yesus yang sangat luar biasa. Nah, di sini kita bisa melihat apa yang didengar oleh Yohanes Pembaptis yang membuat dia kepingin tahu. Karena itu dia menyuruh murid-muridnya untuk bertemu dengan Yesus. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini boleh menjadi satu perenungan di dalam kehidupan kita, bahwa apa yang menjadi pesan di dalam kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini ada di dalam ayat yang ke-6, dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Ya, kalau kita lihat bahwa sifat mudah kecewa atau tersinggung baik kepada Tuhan maupun sesama itu biasanya mengganggu dalam setiap pertumbuhan kita. Pertumbuhan rohani kita pasti akan terganggu sehingga kita tidak bisa mengalami kedewasaan rohani di dalam diri kita, sehingga membuat kita tidak akan maju, tidak akan menjadi dewasa. Berlarut-larutnya orang menyimpan kepahitan itu akan menyebabkan kerohaniannya semakin lama semakin kering, semakin lama bisa dikatakan bisa mati. Nah, kita perlu memulihkan diri, kita perlu belajar untuk memulihkan hidup kita untuk tidak menjadi orang yang mudah kecewa. Kalau kita lihat di sini, Yohanes Pembaptis juga pernah mengalami, kalau kita membaca di dalam ayat yang kedua, apa yang pernah alami dalam kehidupan Yohanes Pembaptis ketika dia berjumpa dengan Yesus, membaptis Yesus, dan dia melihat dan mengatakan bahwa dia tidak layak. Adalah satu ungkapan bahwa dia melihat Yesus yang luar biasa, namun ketika dia hidup di dalam penjara, dia mengalami keraguan-raguan, meragukan Yesus sebagai Mesias yang dinantikan. Di dalam murid-muridnya, Yohanes menyuruh murid-muridnya untuk memastikan benar nggak Yesus ini sebagai Mesias yang ditunggu-tunggu. Apa yang membuat Yohanes menjadi ragu-ragu melihat Yesus? Karena kita bisa melihat bahwa yang dibayangkan oleh Yohanes Pembaptis adalah Yesus Sang Mesias itu yang berkuasa, yang memiliki wibawa, dalam arti seperti raja, yang diikuti dengan pasukannya, dengan pengawalnya. Itu adalah gambaran yang ada, yang terlintas di dalam pemikiran Yohanes Pembaptis. Namun kenyataannya bahwa tidak seperti itu. Sehingga dia mulai menganggap bahwa apa yang dia yakini pada waktu itu
membuat dia menjadi ragu-ragu di dalam kehidupannya. Dan di sini kita bisa melihat apa yang menjadi keraguan-raguan Yohanes ketika murid-muridnya bertanya kepada Yesus. Tuhan Yesus tidak menjawab iya atau tidak. Tetapi apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus sangat sederhana. Dikatakan demikian, ayat yang kelima, orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Perkataan atau jawaban Tuhan Yesus ini kepada murid-murid Yohanes secara tidak langsung memberikan jawaban, dan harus dipahami betul bahwa semua pekerjaan ini hanya bisa dilakukan oleh Allah, di mana Allah yang berkuasa sanggup melakukan hal-hal demikian. Dan kalau kita renungan sejenak bahwa kalau bukan Allah, tentu tidak bisa melakukan hal sedemikian rupa. Karena itu sebetulnya jawaban ini adalah harusnya menjadi satu perenungan bagi murid-murid Tuhan dan disampaikan kepada Yohanes. Dan kalau kita renungkan sejenak, Yohanes mengalami keraguan-raguan sebabnya, karena dia hidup di dalam penjara. Di dalam penjara membuat orang bisa menjadi ragu-ragu. Di dalam rutinitas kehidupan kita juga bisa membuat keraguan-raguan kita. Kalau setiap hari kita hanya berangkat kerja, berangkat pagi pulang sore, berangkat pagi pulang sore, yang setiap hari kita lakukan seperti ini, rutinitas inilah yang kadang-kadang membuat kita tidak akan maju. Karena itu kita mau belajar untuk tidak menjadi orang yang ragu-ragu. Karena itu kita mau berani menghadapi situasi kondisi yang ada dalam hidup kita. Jangan kita terbelenggu dengan rutinitas kita. Pelayanan-pelayanan kita yang menjadi kegiatan rutinitas, bukan pelayanan yang membangkitkan, pelayanan yang penuh semangat, tetapi pelayanan yang menjadi rutinitas ini bisa menyebabkan kita menjadi ragu-ragu. Karena itu kita mau belajar dari pembahasan kita di pagi hari ini untuk kita renungkan sejenak, bahwa kita mau selalu menjadi anak-anak Tuhan yang tetap semangat, tetap berdoa di dalam kehidupan kita. Di dalam kita melayani Tuhan, kita tetap mendekat diri kepada Tuhan. Ingat, kita mau percaya bahwa segala berkat rohani itu selalu diberikan kepada kita. Kekuatan, kemampuan Tuhan berikan. Sehingga apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku, inilah yang harus kita pegang dalam hidup kita. Kalau kita hanya melakukan kegiatan rutinitas, pasti kita tidak akan mengalami hal-hal yang luar biasa. Karena itu kita mau belajar untuk berani menghadapi situasi kondisi yang ada di depan kita. Ketika dalam rutinitas kita ada hal-hal yang mengejutkan, ada hal-hal yang datang tiba-tiba, jangan kita takut, jangan kita kecewa, jangan kita mundur, tetapi kita mau belajar untuk menerima di dalam tantangan yang ada di depan kita. Ketika kita dihadapkan dalam pergumulan yang berat, di mana kita tidak mampu untuk menghadapinya, disitulah kita bisa melihat kuasa Tuhan. Tangan Tuhan bekerja. Saat kita mengalami keraguan-raguan, Tuhan memberikan kekuatan. Tuhan memberikan kebenaran. Apa yang tidak pernah kita pikirkan, di situ Tuhan tunjukkan. Dan Tuhan yang bekerja dengan caranya yang luar biasa. Apapun situasi kehidupan kita hadapi saat ini, kita mau tetap percaya. Janganlah kita kecewa, janganlah kita ragu-ragu, tetapi kita mau tetap percaya, mendekatkan diri kepada Tuhan, tetap berdoa, dan tetap giat melayani apa yang sudah Tuhan percayakan dalam hidup kita. Biarlah di pagi hari ini kita diingatkan kembali bagi Bapak Ibu Saudara yang saat ini mengalami keraguan-raguan, keputusasaan, kecewa. Kita mau ingat, berbahagialah kita yang mengikut Tuhan. Jangan sampai kita kecewa. Karena Tuhan akan sanggup melakukan hal-hal mujizat yang luar biasa yang sudah Tuhan tunjukkan di dalam ayat yang kelima. Akan terjadi dalam kehidupan kita, mujizat-mujizat apa yang akan Tuhan tunjukkan di dalam hidup kita.
Biarlah kebenaran firman Tuhan mengingatkan kita kembali untuk kita tidak menjadi pribadi yang kecewa, yang putus asa, tetapi tetap berbahagia mengikut Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur buat segala kebaikan dan pertolongan yang Tuhan berikan kepada kami. Tuhan telah menyertai kami dan memberkati kami sepanjang malam hari. Dan di pagi hari ini Tuhan telah membangunkan kami di hari yang baru. Biarlah sepanjang hari ini Tuhan kami boleh menjadi pribadi-pribadi yang tidak kecewa mengikut Engkau. Karena Tuhan sanggup memberikan jalan keluar, Tuhan sanggup memberikan kekuatan dan kemenangan dalam hidup kami. Biarlah kami tetap berbahagia di dalam kami mengikut Engkau. Terima kasih Tuhan. Tuhan memberkati setiap anak-anak Tuhan yang sudah mendengarkan firman Tuhan. Berkati di dalam segala aktivitasnya, berkati dalam pekerjaannya, apapun yang dikerjakan boleh berhasil untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.